Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja teman-teman ya. Bersama aku sudah ada nih tunanetra dari Ciamis. Beliau seorang terapis privat yang alhamdulillah sudah sukses ya untuk sementara ini ya. Sudah Belum lumayan sukses. sukses sih, masih proses. Ya, ini dia dengan Kang Sofwan Johari ya dari Ciamis, benar? Iya, betul. Oke. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Kang Sofwan boleh cerita ya untuk teman-teman Iya, disabilitas khususnya biar termotivasi dan umumnya buat teman-teman yang umum gitu ya. iya. Cerita tentang awal mula Kang Sopan jadi tunanetra, terus sebelum tunanetra gitu dan sampai Kang Sopan ikut pelatihan, terus alhamdulillah sekarang jadi terapis yang lumayan bisa mandiri ya, nggak nyusahin orang lain Iya, ya. iya. Iya. Oke, Kang Sopan, langsung saja. Kang Sopan itu mulai tunanetra itu tahun berapa? Awal mula saya merasakan sakit di mata itu awal mulanya itu dari kelas 5 SD, kalau tidak salah 5 SD akhir mau naik ke kelas 6 gitu. Hmm, kenapa itu sebabnya? Penyebabnya? Kalau untuk sebabnya saya nggak tahu ya. Mungkin itu dari lahir mungkin, cuma prosesnya agak lambat mungkin. Saya tahunya juga tidak merasa ya. Saya lagi bermain bola kasti. Tahu kan Bang, bola kasti? Bola bekal? WhatsApp bisnis memeriksa Eh, nggak tahu tuh bola bekel apa bola kasti. Ya Bola waktu bola kasti, saya, iya bola kasti itu yang warna hijau yang buat ditimpuk itu kan, yang lari-lari kan? nah, Ah iya tahu tahu tahu. waktu dilempar sama guru saya itu bola, waktu saya mau pukul, nah, itu Ah, yang pertama itu lolos, gak oh kepukul. Terus oh dilempar oh, lagi sama guru saya yang kedua sama gak lolos, gak kena gitu, nggak gak kena. kepukul. Nah, terus yang ketiga kena sedikit. Iya Nah, iya. saya ngerasanya ngerasanya di situ Oh gimana gitu. ngerasanya? Oh pandangan saya I- kurang jelas itu ya. Ini bola gitu kok bolanya nggak kelihatan gitu waktu saya mau pukul gitu. Nah, di situ awal mulanya. mulai curiga gitu ya. Tapi saya nggak ngomong ke orang tua sampai kelas 6 juga gitu. Tapi waktu kelas 1, 2, 3, 4-nya itu gimana? Kalau untuk kelas 1 sampai kelas 4-nya mah normal. Normal, Normal. normal Bang. Mm. Mulai curiga, mulai itu kelas 5 pas waktu Nah, bola kasih itu ya, ya. Nah, ya, terus sampai kelas 6 itu gimana? Pas udah tahu curiga gitu. ya berjalan seperti biasanya gitu, mengikuti ya semaksimal mata penglihatan gitu. Misalkan permainan dari segi bermain agak berkurang, dia diem terus di dalam kelas gitu, nggak pernah keluar, nggak pernah ngomong sama teman-teman juga gitu, cuma saya yang ngerasain gitu. Jadi ngerasanya kayak Gitu. minus itu mins gitu ya. Nah, Kayak, begitu. terus SMP Sampai SMP juga masih dijalani seperti biasa gitu. Cuma semakin dewasa ya semakin berkurang juga penglihatannya gitu. jadi ada Melihat penurunan ke ya. lihat ke papan bor aja saya agak susah gitu. Makanya suka duduknya di paling depan gitu. Hmm, itu kalau kalau Waktu kalau jadi sekarang mah itu kalau low vision mungkin gimana? ya. Ya kalau sekarang Iya, mungkin bisa dibilang, bisa dibilang begitu. terus nah sampai SMA atau sampai Kang Sopan itu ngerasa oh saya tuh Nah, lupa tuh gimana? kalau SMA saya nggak masuk, Kang Soal sempat mau daftar. Cuma saya mikir-mikir lagi kok agak semakin susah gitu. Makanya saya nggak lanjutin daftarnya. Saya diam dulu 1 tahun di rumah, terus saya masuk ke pesantren, dapat 1 tahun kurang 1 bulan, keluar lagi kerja, bukan kerja sih, ikut kakak ke Cikarang ke sana, dapat berapa bulan ya? Bentar lah, pulang lagi, drop di situ 3 tahun sampai Oh, jadi 2022 gitu. jadi pas
SMP itu nggak diterusin ke SMA gitu, Nggak tahu, pesantren. nggak terusin. Kalau tahu bahwa kalau tunanetra, kalau disabilitas itu masih bisa sekolah SLB. Kalau tahu SLB aja, saya pasti masuk. Soalnya saya nggak tahu gitu, bener-bener nggak tahu. Nah, berarti usia sekitar 15-16 tahun ya, itu kan SMP nggak Nah, terus. iya. Itu langsung kerja atau gimana? Atau nganggur dulu di rumah gitu? Ya, nganggur dulu di rumah 1 tahun, masuk ke pesantren 1 tahun kurang 1 bulan, keluar lagi. Nah, di situ baru di rumah terus. Di rumah terus. Karena semakin semakin susah penglihatannya Kang Soleh. Jadi ketika mau keluar rumah itu ada waktunya. Jadi saya waktu mau keluar rumah itu harus ada jam-jam tertentu gitu. Misalkan jam 3 sore. Nah, baru bisa keluar gitu. Karena kenapa? Kalau jam 3 sore sama jam Sinar kerjanya apa? sama sinar matahari itu gimana ya? Kepala itu pusing, silau gitu, susah berjalan gitu. Apalagi nggak pakai Hmm, tongkat gitu. tapi orang tua udah tahu, udah curiga Nah, ini ya. udah tahu. Kalau semakin dewasa mah udah bilang. Heeh. Nah, itu cara penanganan medisnya dulu gimana itu? Kalau untuk penanganan medis pertama ya seperti biasa lah kalau di kampung, herbal dulu, pijat dulu, terus masuk ke dokter ya biasa, terus masuk ke rumah sakit, dan hasilnya ya normal gitu. Oh, hasilnya normal. Normal dari segi bola mata normal gitu. Padahal dari segi kualitas pandangan ngerasain Nah, beda gitu. beda. Nah, berarti itu kan langsung diajak itu tadi kan kerja ya ke Cikarang itu gimana Nah, itu? itu nemenin gimana ya? Jadi masih bisa lihat, cuman ada waktunya gitu, Bang. Ada Bang Soleh. waktunya. Ada waktunya. Kayak ini, kayak burung kelelawar gitu. Berarti itu Jadi namanya keluar malam, lapisan apa ya? setiap paginya Lapisan tidur gitu. pagi tidur panas ya. Jam 6. Kalau malam itu gimana? Malam kan ada Keluar, cahaya. biasa bisa bawa motor gitu kalau dulu mah. Kalau malam bisa masih bawa motor? Bisa, masih bisa karena masih jelas pandangannya gitu. Asal ada cahaya lampu gitu ya, dibantu. Iya, gitu. Oke, nah terus sampai titik bener-bener, oh saya tuh bener-bener tunanetra total, nggak bisa aktivitas secara inilah ya, secara penuh gitu terbatas itu gimana itu? Jujur saya Bang, semenjak saya tahu atau susah lah dalam penglihatan, bisa dibilang total gitu. Saya benar-benar tidak keluar rumah, Kang Soleh. Benar-benar Itu tidak usia keluar berapa? rumah. Gimana? Itu usia berapa? Sekitar usia berapa ya? 18 atau 19 ya. Lupa lah, sekitar segituan. Nah berarti Kang Sofan itu pas penyebab pas bener-bener saya tuh udah bener-bener terbatas, udah bener-bener nggak bisa ngeliat itu kapan itu? 2019 akhir kalau nggak salah. Ingat nggak? Ingat nggak karena apa sebenarnya jadi oh udah bener-bener nggak Ya bisa mungkin aja. karena gini Kang Soleh, udah tahu mata ini susah gitu dalam penglihatan, suka dipaksain ini pegang-pegang handphone gitu. Masih bisa Hmm. lihat dikit tapi masih dipaksain gitu. Soalnya kan nggak tahu talkback. Oh iya 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 iya. Nah kalau sekarang yang Kang Sofan itu rasain seperti apa? Sekarang ya udah terbiasa lah Kang Soleh. Udah gimana, udah nerima, udah ya Nah, pokoknya udah maksudnya kalau sekarang itu dari segi penglihatannya itu seperti apa, segimana gitu? seperti cuma lihat cahaya doang. Cahaya, tapi nggak terlihat benda apa-apanya gitu. Udah cahaya Udah doang. udah benar-benar nggak ngelihat itu tinggal Heeh, cahaya. cahaya Nah, doang. nah ya pas Kang Sopan udah seperti ini, pas awal-awal dulu itu gimana itu yang dirasain, gimana itu pengalamannya coba mungkin bisa di-sharing juga di sini. Pengalaman dalam segi apanya Kang Soleh? Pas awal-awal Kang Sopan itu benar-benar nggak usah ngelihat, cuma tinggal cahaya aja. Ya itu dia. Saya ngurung di rumah, tidur, makan, itu doang. Bener-bener Itu gak ada yang aktivitas yang lain. yang dirasain jadi ya saya hidup putus asa gitu kayak gitu nggak? Terus mati nggak Kalau mau. ya
Jujur itu pasti ada dalam sebelum total juga ada. Mm. Ada Minder tuh ya, rasa minder, ngerasa frustasi, rasa iri, rasa malu, pokoknya mental itu udah nggak ada kena, udah harapan ya, drop. nggak ada Iya, harapan gitu, nggak ada aktivitas apa gitu. iya. Kalau aktivitas hanya untuk di dalam rumah, misalkan kayak ya cuci piring, masak nasi, yang sebelumnya bisa dilakuin aja, soalnya kan udah terbiasa gitu. Ya, terus sampai berapa tahun tah aktivitas seperti itu di rumah? 3 tahun, kurang lebih Tiga 3 tahun. tahun. Iya. Sampai, nah, itu awalnya gimana sampai Kang Sopan dapat informasi katanya, oh ada pelatihan nih di Cimahi, itu Awal gimana? mulanya itu eh, ada temen dari kakak saya yang datang ke rumah. Mm-mm. Dia nanya-nanya sambil videoin saya, terus Biar viral ya. dikirimin ke pihak Kemensos, kalau tidak salah ke pihak Kemensos, siapa tahu katanya dapat bantuan Oh gitu. gitu. Nah, habis itu ada yang nyurvei ke rumah gitu. Nggak lama, cuma berapa ya? 5 harian lah gitu, datang ke rumah, Oh, tanya-tanya, tanya-tanya, terus saya maunya apa gitu, biar aku ada maunya mobil. penghasilan. Nah, di situ saya mintanya mesin steam. Mesin Nah, steam. katanya siapa yang mau ininya, makanya tenang, ada kakak saya, ada teman saya gitu. Nah, Mm-mm. habis turun bantuan itu, saya nanya lagi, kalau ada mah saya pengen belajar mijat, tapi yang tidak pulang pergi gitu, kata Iya saya. iya iya. Ha, ha. Iya, ntar saya cariin katanya, tapi gak apa-apa kalau jauh. Gak apa-apa kata saya. Ya udah, ntar saya kabarin lagi. Nah, habis itu diseleksi lagi, habis seleksi lolos, udah sampai ke sana gitu. Itu pertama kali yang Kita menghubungi siapa itu? dari Kemensos, Bukan dari Dinas Sosial Jawa Barat, bukan dari bukan, dari bukan, Peksos, bukan. bukan dari Nah, Kemensos. oh, terus dibawa gitu ke Cimahi gitu. Iya, dibawa ke Cimahi, Mm-mm. rombongan sama teman-teman ada 6 orang gitu. Oh, 6 orang. Itu 6 tunanetra orang semua. cuma nggak, bukan, tunanetranya cuma satu. Oh iya iya, Kang Sofan aja ya. Iya, Nah, sekarang coba ceritain waktu pengalaman di tempat pelatihannya seperti apa gitu ya. Awal-awalnya, terus bagaimana kesannya gitu. awal mulanya itu dari mulai hari pertama juga saya udah merasa nyaman. Kenapa? Karena saya punya tujuan gitu. Mm-mm. Tujuan untuk merubah hidup, untuk merubah Merubah diri, keadaan ya. untuk keadaan. Dari hari pertama juga saya sudah merasa nyaman, apalagi lama-kelamaan banyak teman-teman. Jadi Hmm, saya seakan-akan tidak merasa sendiri bahwa banyak orang yang yang memiliki yang kekurangan, gimana? Heeh, gitu. kekurangan. Iya, jujur saya kaget, ternyata banyak loh gitu. Dan Wah, hebat-hebat gitu. Dan juga peksos-peksosnya baik gitu. Di situ saya semakin lama ya semakin motivasi saya untuk eh, apa ingin eh, bisa. men- eh, eh, untuk mencapai apa yang saya tuju dari sini ke sana. Saya Ah, tingkatkan lagi. Bayangkan saya dari sini bener-bener nol, tongkat saya gak punya, gak bisa, braille gak tahu sama sekali itu kata braille. Saya pelajari di sana selama 6 bulan, alhamdulillah gitu. bisa. Alhamdulillah sudah bisa gitu. Oke. Braille Indonesia atau Braille Arab? Braille Indonesia, Braille Arab, alhamdulillah sudah bisa. Cuma kalau untuk Alhamdulillah. Arab belum terlalu gitu. Kalau untuk Arab gitu. Iya iya iya. Ya, Kang Sofan itu juara satu kelas masas bukan? Kalau untuk juara satu, saya tidak tahu Kang Soleh karena waktu angkatan saya itu nggak apa ya, katanya nggak ada juara-juaranya gitu. Oh gitu. Tapi ada Heeh. yang tunanetranya ya? Gimana? Ada 6 orang ya tunanetranya. Tunanetra ada 6 orang, intelek yang masuk ke masas itu 3 orang, kalau nggak salah 4 orang, semuanya 10.
kalau angkatan Kang Sofan itu angkatan 2023 ya. Itu Iya, tunanetranya tuh 6 orang, 3 perempuan, 6 orang, 3 tiga laki ya. perempuan, 3 laki-laki. 3 pasang lah. Asik. Nah, Nah, untuk itu. teman-teman kalau pengen tahu itu lokasinya ada di Pusat Pelayanan Sosial Geria Harapan Difabel atau PPSGHD Cibaba Cimahi ya, Kang Sofan ya, Dinas Sosial Jawa Iya, Barat. betul. Itu tempat buat pelatihan keterampilan disabilitas se-Jawa Barat, baik itu Makanya bidang. bagi teman-teman yang mau ikut pelatihan harus punya niat, tujuan. Kalau niatnya sudah ada, tujuannya udah punya, udah bisa, kalian harus benar-benar memaksimalkan apa yang menjadi tujuan kalian, apa yang menjadi harapan kalian untuk merubah Meskipun hidup kalian. Gimana? meskipun banyak ini ya, meskipun banyak apa istilah tuh banyak peraturannya, lumayan kan Iya, gitu. Nggak ikuti boleh aja, nikah. pokoknya ikuti peraturannya. Insya Allah mudah, Nah, mudah sekali. nah sekarang teman-teman ini intinya gitu kan, kisah intinya itu setelah tadi Kang Sofan menjelaskan ya dari awal mulai dari penurunan low vision terus pernah berada di titik terendah ya, terpuruk gitu Iya, kan. bahkan saya udah ada niat pengen bunuh diri itu waktu itu. Oh sampai ada niat seperti itu. Betul. Masya Allah ya, tapi ya Alhamdulillah Allah masih melindungi ya. Karena Nah, gimana? Waktu sendiri itu sering terus berpikir yang ke arah negatif untuk ke masa iya, depannya gitu. karena kan kita kurang informasi, kita terpuruk, nggak ada solusi ya. Kadang kan kita pikiran Iya. malah kemana aja. Dan asal Kang Soleh tahu, waktu psikolog di Cimahi, Iya, di itu Bu saya eh, apa sih? Bu, Bu Bu Ciko, siapa? Bu Ciko. Iya, Bu Ciko. Dari semua yang kan misalkan kalau psikolog tunanetra itu kayak dikasih benda atau apa-apa gitu, yang diraba atau yang dibuat sama lilin-lilinan gitu. Iya iya malam, Itu malam. apa yang saya ucapkan dulu itu emang hampir terjadi saat ini. Contoh, saya waktu itu pegang es krim ya waktu itu. Es krim mainan. Tahu kan Kang Soleh? Tahu tahu tahu. Saya membayangkannya gini. Es krim itu dingin, tapi dinginnya itu bisa eh, membuat orang tertarik gitu, dari mulai karangan anak-anak, dewasa maupun yang tua. Begitupun dengan diri saya gitu. Walaupun sikap saya dingin atau pendiam, saya ingin disukai, atau dalam bidang pijat saya ingin disukai dalam di setiap Diminati. kalangan anak-anak, dewasa maupun yang tua. Itu terjadi saat ini gitu. Filosofinya gitu ya. Gitu ya. Nah jadi teman-teman, Hmm, pada inti kisah ini nanti Kang Sofan akan bercerita dari kegalauan yang tadi sampai sekarang alhamdulillah beliau menjadi orang yang mandiri, punya usaha iya. pijat dan sukses sampai beli Pokoknya motor ya, Kang Sofan. alhamdulillah. Beli motor dari Pokoknya pijit. kalau pokoknya maksimalkan lah, setiap kalau ada pelatihan gitu maksimalkan aja gitu. Ya. Nah coba sekarang ceritain pas udah suksesnya nih pijitnya gimana awal-awal pas udah pulang udah Belum dapat ilmu sukses, pijat. masih Ya, proses. iya maksudnya kan udah punya pencapaian lah lebih baik dari Iya, sebelumnya. iya. Ya pas Kang Sofan pulang, terus gimana tuh merintisnya gitu biar menjadi ilmu Setelah pulang dari sana kan waktu itu tanggal 13 atau 14. Besoknya sudah mijat saya. Saya tidak libur 1 hari pun. sama lah itu. Terus 1 minggu kemudian saya bikin brosur. Udah sampai sekarang gitu. Meskipun saya tidak buka pelatihan, buka panti di sini gitu, seala kadarnya gitu. Tapi alhamdulillah dari hari ke hari itu ada gitu. Alhamdulillah gitu. Itu paling sepi sehari berapa biasanya? Paling sepi normal satu. Paling lama Kalau libur dalam seminggu itu paling lama itu 2 hari.
Terus mantep dong kalau begitu. Kalau awal-awal itu tahun pertama paling lama itu 1 minggu pernah 1 minggu Kosong. kosong. Tapi semakin berjalannya waktu, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, nah sekarang dengan ya kesuksesan yang masih proses, apa Kalau pencapaian-pencapaian Sofan yang belum kalau ini gimana ya? harapannya apa? Ya, harapannya itu ya semakin maju lagi. Iya, Tapi yang saya gimana ya? Dalam mijat itu saya itu inginnya saya bahagianya bukan karena saya dapat uang, Kang Soleh, iya, tapi saya ada manfaatnya buat orang gitu. Masya Allah, iya iya. Gitu Kang Soleh. Ya mudah-mudahan aja tercapai ya ke depannya. Mudah-mudahan Kang Sopan dapat pasangan juga yang bisa membantu usahanya gitu ya. Atau punya Amin. karyawan atau bisa buka panti di tempat yang lebih Yang bagus, lebih yang saya profesional. inginkan untuk saat ini, untuk terdekat, saya pengen tadinya sih pengen buka panti, cuman posisi orang tua saya belum ada tempat untuk tidur yang nyaman gitu. Jadi pengennya ya disatuin ya, misalkan sesaungan lah kalau dalam bahasa Sunda itu sesaungan gitu. Jadi agak perlu biaya agak gede gitu. Tadinya kalau untuk buka panti aja cukup, cukup. Cuma ada Oh, keinginan yang lain gitu, nanggung gitu. jadi Kang Sopan sekarang tuh lagi ngumpulin uangnya buat bikin itu gitu. Nah iya, bikin sesaungan gitu. Ya mudah-mudahan aja ya ada rezekinya dilancarkan, dimudahkan gitu, Iya, disukseskan amin. ke depan gitu. Gitu. Terus ada yang mau disampaikan lagi mungkin untuk keluarga atau untuk teman-teman atau untuk siapapun ya yang sudah membuat Kang Sopan menjadi lebih baik dari Ya buat sebelumnya. buat teman-teman, buat para instruktur, buat para pembimbing, ya buat pemerintah yang telah menyediakan wadah ya buat disabilitas. Saya mengucapkan terima kasih intinya karena berkat adanya panti sosial, berkat instruktur, berkat teman-teman saya bisa melangkah lebih baik dari sebelumnya gitu. Masya Jujur Kang Soleh, Allah. kalau saya itu suka, bukan suka ya, ada yang selalu memuji ya. Kalau saya Iya, waktu di sana itu dalam dalam telinga saya merasa tidak enak gitu, tapi dalam hati bahagia, Masya tapi Allah. didengar sama telinga gak enak karena eh, dalam pujian itu bukan hanya karena saya, tapi berkat teman-teman saya, para instruktur gitu. Jadi kalau ada yang memuji gitu, saya merasa suka minder gitu, suka Iya, minder. iya. Ya, Masya Allah karena ya. prosesnya itu bareng teman-teman gitu, bukan saya pribadi gitu. Iya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya Kang Sofan. Terima kasih Seperti ya itu, atas sharingnya, sama-sama. ceritanya, motivasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa memotivasi ya buat Ya, buat teman-teman yang belum yakin dengan langkahnya masing-masing atau misalkan yang masih ikut pelatihan yang belum pulang gitu, maksimalkan, terus pikirkan apa yang akan dilakukan setelah pulang dari situ. Masya Jangan Allah. Iya, jangan gimana ya, habis pulang mikir lagi gitu, iya, iya, iya. sayang gitu kalau seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman juga yang Iya, pelatihan, yang sudah pelatihan, yang masih pelatihan saat ini ya di Cimahi ya, iya, karena kita alumni iya, alumni sana ya gitu. iya. Untuk Jawa Barat ya mudah-mudahan bisa mendapatkan kesuksesan masing-masing dengan profesinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin seperti itu ya Kang Sofan, kurang Ya lebihnya ya. siap.
Nuhun. Iya, Oke. makasih juga Kang Soleh sudah ditanya-tanya. Karena saya itu lebih suka ditanya daripada ngobrol bincang-bincang Iya. sendiri gitu. Makanya Kang Sofwan juga kalau pengen sama seseorang harus ditanya mau atau enggak gitu. Itu mah nanti aja lah gitu. Oke, udah. Oke, terima kasih.